Masih bersama kami di kabar hari ini, pemirsa, polisi membekuk seorang warga negara Iran saat menyelundupkan 264 kg sabu cair yang dimasukkan ke dalam 5 jerigen di perairan Banten, Jawa Barat. Untuk mengelabui polisi, pelaku mencampur sabu cair dengan bensin agar terlihat seperti cairan bensin. Ya, inilah rekaman video penangkapan warga negara Iran berinisial NB saat diringkus oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada awal Mei lalu di perairan Banten, Jawa Barat. NB ditangkap saat membawa 5 jerigen sabu cair seberat 264 kg. Dalam proses penyelundupan untuk mengelabui petugas, NB mencampuri 264 kg sabu cair dengan bensin yang disimpan di sebuah jerigen. Selanjutnya, 264 kg sabu cair tersebut dapat diolah menjadi sabu seberat 750 kg sabu jenis kristal dan siap edar. Pelaku terancam hukuman mati. 3, 2, akhirnya kita dapat melakukan penangkapan, penangkapan pelaku Iran, pelakunya orang Iran, warga negara Iran, di daerah Banten, di provinsi Banten, di Pelabuhan Tenjiru dengan koordinat 6.53,521 S. Ini kita amankan pelaku di sini, dengan barang bukti 5 buah jerigen yang disamarkan seolah-olah ini adalah bensin. Tapi setelah diuji lab oleh pihak kami, ternyata ini mengandung sabu sebanyak 244,7 gram cair. Jika ini dibuat kristal atau diolah di kondensat, ini akan menjadi 750 kg, hampir mendekat 1 ton. Jadi karena modus-modus baru, sabu cair dibawa ke Indonesia, terus diolah di Indonesia, jumlah cair dan jumlah kristal itu 3 kali lipat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang guru yang sudah berstatus aparatur sipil negara di Pangandaran, Jawa Barat membeberkan dugaan pungutan liar pada saat mengikuti pelatihan dasar ASN. Usai melaporkan kejadian itu, ia malah mendapatkan ancaman dipecat dari ASN. Guru yang sudah berstatus aparatur sipil negara, Husein Ali Rafsanjani, mengunggah pengalaman pribadi soal pungutan liar yang ia alami saat mengikuti latihan dasar ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Husein disuruh bayar uang transport sebesar Rp350.000. ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Atas kejadian itu, Husein pun mengadu ke situs pelaporan resmi lapor.go.id. Ada perkataan bahwa Bukannya ditindaklanjuti, Husein malah dipanggil ke kantor dan diancam akan dipecat dari ASN. Itu waktu Latsar 2020, setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh ikut nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi Latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Ya walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Aura jadi lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshotan penagihannya, saya kasih bukti transfernya di situ dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Setelah itu di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor, di sidang, disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi.
Husein pun menyatakan mundur dari ASN, tapi tak kunjung diproses secara administrasi. Baru berani bicara ke sosial media karena saya pikir saya udah bukan bagian dari Pangandaran. Makanya saya bicara terus kayak rasanya beban di sayanya lumayan gitu. Saya kan udah 1 tahun nih keluar dari Pangandaran, tapi kok surat pemecatan atau surat pengunduran dirinya nggak ada gitu, nggak diproses gitu. Padahal saya berharap saya keluar dari Pangandaran sesuai omongan mereka, saya bisa dipecat akan laporan saya tersebut. Ya udah itu pecat aja gitu. Viralnya pengakuan Husein direspon banyak pihak termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil bertemu Husein dan menawarkan opsi sebagai solusi karena secara status Husein masih tetap ASN. Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat sebagai pembina PNS Jawa Barat. Saya ketemu dengan Kang Husein yang viral tentunya terkait laporan. Sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Husein ya. Insya Allah semuanya ada ending yang baik. Terima kasih atur. Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga telah meminta Bupati Pangandaran untuk menindaklanjuti kasus Husein. Dengan baju dan perangkat sekolah. Pemprov Jabar mengimbau seluruh ASN di Jawa Barat tetap menjaga integritas. Tim TV One mengabarkan.